How do you analyze the match? The team has been so effective in the first half. Yeah, first half was good, but second half was shit. Saudara Erling Haaland, hari ini Anda mengikuti prosesi pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia. Saya siap. Saya berencana menghormati. Gila, Erling Haaland dikabarkan bakal bela timnas. Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Ada kabar yang sedang ramai diperbincangkan dan langsung bikin heboh para pecinta sepak bola. Erling Haaland dikabarkan bakal membela timnas. Nama striker asal Norwegia ini tentu bukan nama sembarangan. Haaland dikenal sebagai salah satu penyerang paling berbahaya di dunia dengan kemampuan mencetak gol yang luar biasa. Kalau benar Haaland sampai bergabung, tentu kekuatan tim yang dibelanya bakal berubah drastis. Bayangkan saja, seorang striker kelas dunia berada di lini depan dan menjadi tumpuan untuk mencetak gol. Namun, apakah kabar ini benar-benar sudah dikonfirmasi secara resmi atau hanya rumor yang sedang viral di media sosial? Nah, sebelum percaya begitu saja, kita harus menunggu pernyataan resmi dari pihak terkait. Jangan sampai informasi yang belum terbukti justru dianggap sebagai fakta. Menurut kalian, bagaimana kalau Erling Haaland benar-benar membela timnas? Apakah kalian yakin tim tersebut bisa menjadi semakin kuat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kabar sepak bola terbaru. Kita tunggu perkembangan selanjutnya. Apakah Haaland benar-benar akan membela timnas? Jika Erling Haaland benar-benar bisa memperkuat timnas Indonesia di FIFA Asian Cup 2026, apa yang akan terjadi? Kehadiran Haaland tentu akan menjadi perhatian besar dunia. Striker dengan kemampuan mencetak gol luar biasa ini bisa membuat lini depan Indonesia jauh lebih berbahaya. Bukan hanya soal mencetak gol, kehadiran pemain kelas dunia seperti Haaland juga bisa meningkatkan kepercayaan diri para pemain lainnya. Timnas Indonesia akan menghadapi setiap pertandingan dengan kekuatan dan perhatian yang jauh lebih besar. Bayangkan, ketika Indonesia mendapatkan peluang di kotak penalti, kemudian Haaland berdiri sebagai ujung tombak. Para pemain lawan tentu harus memberikan perhatian ekstra kepadanya. PSSI disebut-sebut tengah dikaitkan dengan rencana naturalisasi David da Silva, striker yang sudah sangat dikenal di sepak bola Indonesia. Jika kabar ini benar-benar terrealisasi, tentu lini depan timnas Indonesia akan semakin menarik untuk diperbincangkan. David da Silva dikenal sebagai penyerang yang punya pengalaman bermain di kompetisi Indonesia dan kemampuan mencetak gol yang cukup diperhitungkan. Bayangkan jika timnas Indonesia memiliki beberapa pilihan striker dengan karakter berbeda. Persaingan di lini depan bisa semakin ketat dan pelatih mempunyai lebih banyak opsi untuk menghadapi lawan. Bayangkan jika striker kelas dunia seperti Haaland benar-benar mendapatkan kesempatan untuk memperkuat timnas Indonesia. Kehadirannya tentu akan menjadi perubahan besar bagi kekuatan lini depan. Haaland memiliki kemampuan fisik, kecepatan, dan naluri mencetak gol yang membuatnya menjadi salah satu penyerang paling berbahaya di dunia. Timnas Indonesia bakal menghadapi persaingan yang cukup ketat saat tergabung di Grup A Divisi Utama FIFA ASEAN Cup 2026. Selain menghadapi kompetitor baru, skuad Garuda juga bakal berjumpa rival abadinya di fase penyisihan. Berdasarkan hasil undian, timnas Indonesia yang berstatus sebagai tuan rumah divisi utama FIFA ASEAN Cup 2026 ini akan bersaing bersama Malaysia, Singapura, dan India. Namun, India memutuskan mundur, jadi belum ada perkembangan terkini siapa yang akan menggantikan wakil Asia Selatan itu. Sementara itu, Grup B berisi Vietnam, Pakistan, Thailand, dan Filipina. Jika membedah peta persaingan Grup A, skuad Merah Putih akan menghadapi negara-negara yang secara peringkat FIFA masih berada di bawahnya. Namun hal ini tak lantas membuat anak asuh John Herdman bisa menganggap lawannya enteng. Sebab setiap tim dipastikan bisa menurunkan skuad terbaiknya di ajang ini, mengingat FIFA ASEAN Cup 2026 berlangsung di kalender internasional resmi FIFA. Berikut Bola.com menyajikan ulasan kekuatan para pesaing skuad Garuda di Grup A. Selanjutnya, timnas Indonesia akan mendapatkan kesempatan untuk melakukan revans menghadapi Singapura. Sebab pada laga terakhir, tim Garuda ditahan imbang 1-1 The Lions yang membuat mereka gagal ke semifinal Piala AFF 2026. Dari segi kekuatan, The Lions bakal mendapatkan dua amunisi baru yang tak bisa bergabung di Piala AFF 2026. Mereka adalah Safwan Baharudin, Selangor FC, dan Ihsan Fandi, Despa Gunma. Keduanya tak dilepas klub karena ajang ini berada di luar kalender FIFA. Safwan misalnya berstatus sebagai pemain aktif dengan caps tertinggi di skuad The Lions, dengan koleksi 133 penampilan dan kontribusi 14 gol. Sedangkan Ihsan Fandi merupakan mesin gol mumpuni dengan catatan 27 gol dari 49 laga. Dalam 10 tahun terakhir, skuad Garuda memang cukup dominan menghadapi Singapura. Dari 5 pertemuan, mereka bisa memenangkan 2 laga, dan hanya 1 kali saja dikalahkan oleh The Lions.
Pertemuan di FIFA ASEAN Cup 2026 ini bakal menjadi momen penting untuk menguji racikan John Herdman. Setelah sebelumnya dibuat tak berkutik oleh gaya permainan Singapura yang solid dan defensif di Piala AFF 2026. Setelah sekian lama, timnas Indonesia akhirnya bisa kembali bersua menghadapi salah satu rival abadinya di kawasan ini, yakni Malaysia. Keduanya terakhir kali berjumpa 5 tahun lalu, tepatnya di Piala AFF 2020. Ketika itu, skuad merah putih asuhan Shin Taeyong berhasil menggilas Harimau Malaya dengan skor 4-1 di fase grup. Hasil ini memutus rekor buruk timnas Indonesia yang sempat 2 kali kalah beruntun di kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Pertemuan kali ini dipastikan berlangsung menarik, mengingat keduanya bakal turun dengan komposisi terbaik. Di Piala AFF 2026, pelatih timnas Malaysia, Tan Cheng Ho, juga tak bisa membawa skuad terbaiknya. Nama-nama amunisi langganan Harimau Malaya seperti Shihan Hasmi, Dominic Tan, Matthew Davis, Dion Kuls, Safawi Rashid, Faisal Halim, hingga Arif Aiman tak bisa bergabung karena berbagai alasan, termasuk tak dilepas klub. Kini, kedua tim yang memiliki jejak rivalitas yang panjang dan penuh gengsi ini akan kembali bersua. John Herdman bakal merasakan atmosfer laga dua negara serumpun ini di FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen baru besutan FIFA bertajuk FIFA ASEAN Cup 2026 akan hadir di kawasan Asia Tenggara. Timnas Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah untuk divisi Premier, dengan hadiah untuk sang juara mencapai US 1 juta rupiah atau sekitar 17,8 miliar rupiah. Ajang edisi perdana ini dijadwalkan berlangsung pada 25 September hingga 4 Oktober 2026. Di Indonesia, pertandingan akan digelar di 2 arena, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, serta Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Kompetisi ini tercantum dalam kalender internasional FIFA pada 24 September hingga 4 Oktober 2026. Dengan status tersebut, klub pemilik pemain wajib melepas pilar terbaik mereka, membuka peluang timnas Indonesia menurunkan kekuatan penuh termasuk pemain yang berkarir di Eropa. Sejumlah negara besar di sepak bola ASEAN disebut akan ambil bagian. Divisi Premier diikuti 8 tim yang terdiri dari 6 negara anggota AFF dengan peringkat FIFA tertinggi dan 2 tim undangan dari Asia. Seluruh laga untuk divisi ini dipusatkan di Jakarta dan Bandung. Babak penyisihan akan terbagi ke 2 grup, masing-masing berisi 4 tim. Setiap peserta dijadwalkan menjalani 3 pertandingan pada fase grup. Pemuncak klasemen dari masing-masing grup akan langsung bertemu di partai final untuk menentukan gelar juara. Skema ini meniadakan fase semifinal, sehingga penentuan finalis bergantung pada posisi puncak grup. Selain divisi Premier, turnamen juga menghadirkan divisi Challenge yang digelar di Hong Kong. Peserta terdiri atas 6 tim, 5 negara AFF dengan peringkat FIFA terendah, ditambah 1 tim undangan dari FIFA. Format pertandingan di divisi Challenge adalah 2 grup, yang masing-masing beranggotakan 3 tim. Setiap tim akan tampil 2 kali pada fase grup. Pemuncak klasemen dari tiap grup berhak melaju ke partai puncak untuk memperebutkan gelar divisi Challenge. Hong Kong bertindak sebagai tuan rumah untuk keseluruhan rangkaian pertandingan di divisi ini. Peta persaingan FIFA ASEAN Cup 2026 mendadak berubah. Timnas Indonesia kehilangan 1 lawan setelah India memutuskan mundur dan memilih menjalani pertandingan menghadapi Brasil. Keputusan tersebut cukup mengejutkan, karena India sebelumnya telah ditempatkan di grup A divisi Premier bersama Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Seluruh pertandingan grup rencananya digelar di Indonesia. Kini komposisi grup A berpotensi mengalami perubahan menyusul hengkangnya India. Situasi tersebut tentu turut memengaruhi persiapan timnas Indonesia yang sebelumnya sudah memiliki gambaran lawan dalam turnamen. Presiden Federasi Sepak Bola India (AIFF) Kalyan Chaubey mengungkapkan pihaknya memilih melewatkan FIFA ASEAN Cup karena memiliki komitmen dengan Federasi Sepak Bola Brasil. Kami tidak dapat berpartisipasi di FIFA ASEAN Cup karena komitmen kepada Federasi Sepak Bola Brasil, kata Chaubey, dikutip dari Times of India. Bagi India, kesempatan menghadapi Brasil dianggap terlalu berharga untuk dilewatkan. Chaubey menyebut FIFA ASEAN Cup merupakan turnamen penting, tetapi laga melawan tim dengan level lebih tinggi dinilai memberikan keuntungan besar bagi perkembangan timnya. Kami menyayangkan karena akan melewatkan itu, tetapi kami akan menggunakan jendela internasional FIFA sebaiknya dengan memainkan 2 laga uji coba menghadapi lawan berkualitas, ujarnya. Kami akan menghadapi lawan dengan ranking yang jauh lebih tinggi ketimbang India. Kami bisa belajar banyak dari laga sulit itu, sambung Chaubey. Mundur dari FIFA ASEAN Cup tidak serta-merta membuat India bebas dari konsekuensi. AIFF berpotensi mendapatkan sanksi finansial karena keputusan tersebut dilakukan menjelang turnamen. Dalam artikel 5.2 regulasi FIFA ASEAN Cup disebutkan, asosiasi anggota yang mundur kurang dari 30 hari sebelum pertandingan pertama digelar dapat dikenai denda minimal CHF Rp15.000 atau sekitar 329 miliar rupiah oleh FIFA Disciplinary Committee. Meski demikian, AIFF optimistis bisa menghindari hukuman tersebut. Federasi India mengaku telah menjelaskan secara detail alasan dibalik keputusan mundur kepada Sekretaris Jenderal FIFA, Mathias Grafstrom. Di sisi lain, India kini memilih mengalihkan fokus ke laga-laga uji coba berlevel tinggi.
AIFF berencana memanfaatkan sisa jendela internasional FIFA untuk mencari 2 lawan berkualitas lainnya. Sementara itu, timnas Indonesia dan peserta lainnya harus menanti penyesuaian format setelah India resmi meninggalkan grup A. Timnas India dipastikan batal turut serta dalam ajang FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung di Jakarta dan Bandung, Indonesia pada akhir September hingga awal Oktober 2026. Keputusan resmi mundurnya timnas India dari ajang FIFA ASEAN Cup 2026 diutarakan oleh Kalyan Chaubey selaku Ketua Federasi Sepak Bola India AIFF pada Rabu 13 Agustus 2026 malam waktu setempat. Ia menyebut pihak AIFF bahkan sudah mengirim surat resmi kepada FIFA. Alasan pengunduran diri timnas India karena mereka memiliki bentrok jadwal pertandingan dengan timnas Brasil, yang rencananya akan berlangsung pada 3 Oktober 2026. Kami tidak bisa berpartisipasi di FIFA ASEAN Cup 2026 karena komitmen kami dengan Federasi Sepak Bola Brasil. Kalyan Chaubey berpendapat bahwa kesempatan timnas India untuk melakoni pertandingan melawan Brasil merupakan kesempatan yang bakal jarang didapat. Oleh karena itu, federasi memilih untuk mengorbankan agenda pertandingan melawan negara-negara ASEAN. Bertanding melawan Brasil mungkin jadi kesempatan sekali seumur hidup bagi pemain timnas India. Ini adalah kesempatan yang bisa digunakan untuk mempromosikan olahraga ini ke seluruh negeri, jelas Kalyan Chaubey. FIFA ASEAN Cup adalah kejuaraan penting dan menarik banyak minat. Kami akan menantikannya, tapi kami bakal memanfaatkan sebaik mungkin jeda internasional FIFA, imbuhnya. Sebelum ini India bersama Pakistan masuk dalam 2 tim undangan dalam ajang FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi Premier. Hasil drawing grup untuk ajang ini bahkan sudah dirilis. Grup A diisi Indonesia, Malaysia, India, dan Singapura. Sementara grup B dihuni Thailand, Vietnam, Pakistan, dan Filipina. Sampai saat ini belum ada rilis resmi dari pihak Federasi Sepak Bola Asia Tenggara, AFF, maupun FIFA terkait mundurnya timnas India dari keikutsertaan FIFA ASEAN Cup. Apakah grup A bakal tetap lanjut hanya dihuni 3 tim saja, atau bakal ada tim lain yang akan jadi pengganti? Kemegahan Brasil sebagai tim nasional papan atas berhasil membuat India memutuskan batal ikut serta FIFA ASEAN Cup yang diikuti timnas Indonesia demi bisa fokus menghadap tim Samba. India memutuskan menarik diri dari keikutsertaan di FIFA ASEAN Cup. Duel lawan Brasil pada 3 Oktober jadi penyebab India mengambil keputusan tersebut. Ada permasalahan teknis juga, karena hanya 4 pertandingan yang bisa dimainkan dalam jendela tersebut, FIFA Matchday. Kemegahan Brasil membuat India memutuskan menarik diri dari FIFA ASEAN Cup. Reuters, Phil Noble. Jakarta, CNN Indonesia. Kemegahan Brasil sebagai tim nasional papan atas berhasil membuat India memutuskan batal ikut serta FIFA ASEAN Cup yang diikuti timnas Indonesia demi bisa fokus menghadap tim Samba. India memutuskan menarik diri dari keikutsertaan di FIFA ASEAN Cup. Duel lawan Brasil pada 3 Oktober jadi penyebab India mengambil keputusan tersebut. Ada permasalahan teknis juga, karena hanya 4 pertandingan yang bisa dimainkan dalam jendela tersebut, FIFA Matchday. Pilihan redaksi, Maarten Paes main, Ajax lolos ke Playoff Conference League. Belum ada vonis Maarten Paes cadangan mati saat ada Ter Stegen di Ajax. Petinju Richard Colon meninggal dunia, 11 tahun derita cedera otak. Kami sudah memberitahu FIFA dan juga ofisial sudah mengerti kenapa kami terpaksa mengambil keputusan ini, tutur Sekjen AIFF Kalyan Chaubey, dikutip dari Straits Times. Awalnya, India sudah setuju untuk mengikuti FIFA ASEAN Cup yang dimainkan di jendela FIFA Matchday September dan Oktober. India juga disebut sudah berada satu grup dengan Singapura, Malaysia, dan Timnas Indonesia. Duel Timnas Indonesia versus India jadi salah satu hal yang menarik untuk dinanti. Pasalnya, ini adalah kesempatan bagi Timnas Indonesia untuk menguji kekuatan negara di luar ASEAN. Namun keberhasilan India mengikat kesepakatan dengan Brasil dalam laga persahabatan membuat keikutsertaan India di FIFA ASEAN Cup menjadi batal. Awalnya, India disebut berencana mengirim tim kedua ke FIFA ASEAN Cup, namun hal tersebut terganjal aturan maksimal 4 pertandingan dalam jendela FIFA Matchday tersebut. Bermain melawan Brasil mungkin jadi kesempatan sekali seumur hidup bagi pemain India. Ini adalah sesuatu yang bisa mempromosikan olahraga ini di seluruh penjuru negara, tutur Chaubey. Pelatih Malaysia Tan Cheng Ho menyoroti kekuatan timnas Indonesia menjelang pertemuan kedua negara di FIFA ASEAN Cup 2026. Ia menilai skuad Garuda menjadi salah satu tim terkuat yang harus diwaspadai Malaysia. Indonesia dan Malaysia berada dalam grup yang sama pada turnamen yang akan berlangsung pada September mendatang. Tan Cheng Ho pun menyadari pertandingan menghadapi skuad asuhan John Herdman bakal menjadi tantangan berat bagi Harimau Malaya. Menurut Tan Cheng Ho, pertandingan melawan Indonesia akan menjadi salah satu ujian penting bagi Malaysia.
Ini jelas merupakan tantangan yang bagus bagi kami untuk berpartisipasi dalam turnamen ini, ujar Tan Cheng Ho. Ia secara terbuka mengakui kualitas skuad Garuda. Indonesia adalah salah satu tim terkuat di grup ini, katanya. Salah satu faktor yang membuat Indonesia mendapatkan perhatian adalah status FIFA Asian Cup sebagai turnamen yang berlangsung dalam kalender FIFA. Situasi tersebut membuka peluang bagi setiap negara untuk memanggil pemain terbaiknya, termasuk mereka yang berkarir di luar negeri. Bagi Indonesia, kondisi ini menjadi keuntungan tersendiri. Sejumlah pemain diaspora yang berkarir di Eropa berpeluang kembali memperkuat Garuda setelah sebelumnya tidak tersedia pada Asian Championship 2026. Kekuatan Indonesia pun diprediksi berbeda dibandingkan ketika tampil di Piala AFF 2026. Malaysia bersiap hadapi ancaman Garuda. Tan Cheng Ho menyadari Malaysia harus mempersiapkan diri secara maksimal untuk menghadapi persaingan di turnamen tersebut. Kehadiran pemain-pemain terbaik dari masing-masing negara berpotensi membuat persaingan semakin ketat. Malaysia sendiri menjadikan FIFA Asian Cup sebagai kesempatan penting untuk menunjukkan perkembangan skuad mereka. Bagi Indonesia, status sebagai salah satu tim yang diunggulkan juga membawa tekanan tersendiri. Setelah gagal lolos dari fase grup Piala AFF 2026, Garuda kini memiliki kesempatan untuk bangkit di turnamen berikutnya. Sorotan Tan Cheng Ho menjadi sinyal bahwa Malaysia tidak ingin meremehkan Indonesia. Dengan peluang menurunkan skuad terbaik dan berstatus sebagai tuan rumah, timnas Indonesia kini dituntut membuktikan predikat sebagai salah satu kekuatan utama Asia Tenggara, sekaligus mengejar target juara FIFA Asian Cup 2026. Pelatih Singapura Gavin Lee menilai timnya perlu lebih sering menghadapi timnas Indonesia agar lebih kuat setelah menjadi semifinalis Piala AFF 2026. Agar bisa lebih kuat, kami perlu memainkan lebih banyak pertandingan melawan beberapa tim tangguh, seperti Vietnam, Indonesia, dan Cina, ucap Gavin Lee dikutip dari The Tau 247, Jumat 14/8. Keinginan tersebut disampaikan pelatih Singapura Gavin Lee setelah The Lions menunjukkan perkembangan positif di bawah arahannya. Singapura menjadi salah satu tim yang berhasil melaju ke semifinal Piala AFF 2026. Performa Singapura di Piala AFF 2026 turut menunjukkan peningkatan. Mereka mampu menahan Vietnam 0-0 di Hanoi dan bermain imbang 1-1 saat menghadapi Indonesia. Tidak hanya itu, Ilhan Fandi dan kawan-kawan juga mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Asia pertama kalinya. Gavin menilai potensi terbaik para pemainnya masih belum sepenuhnya terlihat. Oleh karena itu, Singapura membutuhkan lebih banyak pertandingan dengan lawan yang memiliki level permainan tinggi. Saya pikir tim ini baru menyentuh permukaan dari apa yang bisa dicapai. Para pemain menyadari hal itu, kata Gavin Lee. Menurut Gavin, menghadapi tim-tim kuat akan membantu para pemain beradaptasi dengan level permainan yang ingin mereka capai. Tanpa pengalaman seperti itu, perkembangan akan menjadi sangat sulit, imbuh Lee. Timnas Indonesia bakal menghadapi persaingan yang cukup ketat saat tergabung di Grup A Divisi Utama FIFA Asian Cup 2026. Selain menghadapi kompetitor baru, skuad Garuda juga bakal berjumpa rival abadinya di fase penyisihan. Berdasarkan hasil undian, Timnas Indonesia yang berstatus sebagai tuan rumah Divisi Utama FIFA Asian Cup 2026 ini akan bersaing bersama Malaysia, Singapura, dan India. Namun India memutuskan mundur, jadi belum ada perkembangan terkini siapa yang akan menggantikan wakil Asia Selatan itu. Sementara itu, Grup B berisi Vietnam, Pakistan, Thailand, dan Filipina. Jika membedah peta persaingan Grup A, skuad Merah Putih akan menghadapi negara-negara yang secara peringkat FIFA masih berada di bawahnya. Namun hal ini tak lantas membuat anak asuh John Herdman bisa menganggap lawannya enteng. Sebab setiap tim dipastikan bisa menurunkan skuad terbaiknya di ajang ini, mengingat FIFA Asian Cup 2026 berlangsung di kalender internasional resmi FIFA. Berikut Bola.com menyajikan ulasan kekuatan para pesaing skuad Garuda di Grup A. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan mendapatkan kesempatan untuk melakukan revans menghadapi Singapura. Sebab pada laga terakhir, tim Garuda ditahan imbang 1-1 The Lions, yang membuat mereka gagal ke semifinal Piala AFF 2026. Dari segi kekuatan, The Lions bakal mendapatkan 2 amunisi baru yang tak bisa bergabung di Piala AFF 2026. Mereka adalah Safwan Baharudin, Selangor FC, dan Iksan Fandi, Despa Gunma. Keduanya tak dilepas klub karena ajang ini berada di luar kalender FIFA. Safwan misalnya berstatus sebagai pemain aktif dengan caps tertinggi di skuad The Lions dengan koleksi 133 penampilan dan kontribusi 14 gol. Sedangkan Iksan Fandi merupakan mesin gol mumpuni dengan catatan 27 gol dari 49 laga. Dalam 10 tahun terakhir, skuad Garuda memang cukup dominan menghadapi Singapura. Dari 5 pertemuan, mereka bisa memenangkan 2 laga dan hanya 1 kali saja dikalahkan oleh The Lions.
Pertemuan di FIFA ASEAN Cup 2026 ini bakal menjadi momen penting untuk menguji racikan John Herdman setelah sebelumnya dibuat tak berkutik oleh gaya permainan Singapura yang solid dan defensif di Piala AFF 2026. Setelah sekian lama, timnas Indonesia akhirnya bisa kembali bersua menghadapi salah satu rival abadinya di kawasan ini, yakni Malaysia. Keduanya terakhir kali berjumpa 5 tahun lalu, tepatnya di Piala AFF 2020. Ketika itu, skuad merah putih asuhan Shin Tae-yong berhasil menggilas Harimau Malaya dengan skor 4-1 di fase grup. Hasil ini memutus rekor buruk timnas Indonesia yang sempat 2 kali kalah beruntun di kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Pertemuan kali ini dipastikan berlangsung menarik, mengingat keduanya bakal turun dengan komposisi terbaik. Di Piala AFF 2026, pelatih timnas Malaysia Tan Cheng Ho juga tak bisa membawa skuad terbaiknya. Nama-nama amunisi langganan Harimau Malaya seperti Shihan Hasmi, Dominic Tan, Matthew Davis, Dion Kuls, Safawi Rashid, Faisal Halim, hingga Arif Aiman tak bisa bergabung karena berbagai alasan, termasuk tak dilepas klub. Kini kedua tim yang memiliki jejak rivalitas yang panjang dan penuh gengsi ini akan kembali bersua. John Herdman bakal merasakan atmosfer laga dua negara serumpun ini di FIFA ASEAN Cup 2026.